Polres Manokwari mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan Rumah Sakit Provinsi untuk mengecek ketersediaan oksigen. Sebanyak 78 personil gabungan TNI Polri bersama Forkopimda Kota Sorong melakukan sidak PPKM. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Reynold Latero dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Polres Manokwari mengecek ketersediaan tabung oksigen di dua rumah sakit umum daerah Manokwari dan Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat pada Jumat 9 Juli 2021. Kapolres Manokwari melalui Kabak Ops Polres Manokwari AKP Edward Panjaitan yang didampingi Kasat Reskrim Polres Manokwari mengecek langsung ketersediaan tabung oksigen yang berada di dua rumah sakit di Manokwari, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan Rumah Sakit Umum Provinsi. Kabak Ops Polres Manokwari AKP Edward Panjaitan mengatakan, ini atas perintah langsung Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua Barat untuk melakukan pengecekan ketersediaan tabung oksigen yang berada di dua rumah sakit. Bahwa pada kesempatan sore hari ini saya Kabak Ops Polres Manokwari bersama Kasat Serse atas perintah langsung dari Bapak Kapolres untuk melaksanakan pengecekan ketersediaan tabung oksigen khususnya di rumah sakit umum di wilayah Manokwari. Salah satunya ada di sini di RSUD Manokwari. Kita sudah cek di sini untuk tabung sendiri yang siap di sini ada 159 tabung. Namun dari 159 tabung tadi, itu digunakan oleh khusus untuk pasien COVID sendiri itu ada 50. Namun demikian, bila mana 50 tabung itu kurang, penyampaian dari direktur rumah sakit ini itu bisa di-change, di-switch dari yang untuk pasien umum digunakan untuk yang COVID. Namun demikian juga kita ketahui bersama untuk mesin produksi di sini dia hanya mampu memproduksi satu harinya 15 tabung, sedangkan kebutuhan saat ini dengan melonjaknya jumlah pasien yang ada itu sampai dengan 30 tabung sehingga meminta bantuan dari pihak di luar di Bumi Marina lokasinya. Pelaksana tugas Direktur RSUD Manokwari Dr. Alwan Rimosan menyebutkan, ketersediaan tabung oksigen khusus di RSUD Manokwari dirasa masih sangat kurang. Apalagi ada pasien berat membutuhkan oksigen dalam sehari bisa menggunakan sebanyak 10 tabung oksigen ukuran besar. Ya, saya mungkin kurang karena pasien berat yang memerlukan oksigen yang banyak, kita penggunaan 25 liter per menit itu saja satu pasien itu dalam satu hari 24 jam bisa memakai 10 tabung yang besar. 10 tabung sehingga kalau misalnya ada 3 pasien berarti kita hitung aja satu hari 30 tabung. Sedangkan mesin produksi kita itu dalam satu hari itu dia kuat dan mampu hanya 15 tabung. Jadi ada defisit 15 tabung. Itu kalau 3 pasien. Kalau 6 pasien berat semua berarti sudah tambah banyak lagi yang kita defisit. Maka yang kita lakukan adalah kita minta bantuan dari pihak-pihak luar untuk membackup kebutuhan oksigen ini. Ada satu langganan yang kita sering pakai itu di Bumi Marina sana. Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap mengatakan, yang menjadi kendala saat ini, Rumah Sakit Provinsi belum memiliki alat pengisian ulang oksigen, sehingga selama ini masih diambil dari luar rumah sakit untuk mengisi stok tabung oksigen yang ada. Jadi kalau di sini kan kita ada 220 tabung yang 2.000 liter. Yang masalah adalah isinya, karena di Manokwari ini kan cuma ada 2 tempat pengisian ulang, dan kapasitas pengisian ulang dari 2 tempat itu di bawah 100. Nah, sementara kebutuhan rumah sakit provinsi saja kadang-kala sehari itu bisa 100 atau lebih. Nah, jadi kita yang jadi masalah memang di rumah sakit kita belum punya alat untuk pengisian. Jadi kita sudah upayakan mungkin dalam bulan ini atau bulan Agustus lah ada alat pengisiannya. Tapi dalam menunggu proses sampai dengan datangnya alat itu yang kita harap dari kalau mungkin dari yang sekarang tempat pengisian ini kalau bisa meningkatkan ya pengisiannya, karena mungkin terkendala dari mereka juga karena bukan cuma di Manokwari, di Manokwari saja ada beberapa fasilitas kesehatan yang membutuhkan rumah sakit angkatan laut, kemudian
BMC, rumah sakit Polda di Mara, bahkan rumah sakit kabupaten juga. Dan mereka juga harus mensuplai rumah sakit Bintuni atau rumah sakit Pondama. Pengecekan ini sebagai bentuk untuk mengantisipasi kelangkaan tabung oksigen di tengah melonjaknya pasien COVID-19 di wilayah Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah datangi warga layani vaksinasi dalam rangka suksesnya program vaksinasi dalam pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat berskala mikro. Dalam pekan ini sudah terhitung 3 kali dilakukan vaksinasi massal oleh pemerintah provinsi di Kabupaten Manokwari. Hari ini, Pemprov dan Pemkab kembali mendatangi warga di Kelurahan Sanggeng. Proses vaksinasi dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, pimpinan Forkopimda Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, serta pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut menyampaikan tingginya angka kasus positif COVID-19 di Manokwari karena tingkat kesadaran masyarakat untuk mendeteksi diri dari COVID-19 sangat kurang. Oleh karena itu, program vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kasus COVID di Manokwari yang isolasi mandiri 1.231 dan yang sudah dirawat di rumah sakit 210 orang. Dan bor kita atau daya tampung rumah sakit kita termasuk ketersediaan tempat tidur sudah hampir 70%. Khusus untuk rumah sakit provinsi sudah tidak cukup. Karena itu Bapak Ibu, saya kira vaksinasi hari ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi dan juga memproteksi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam arahannya menyampaikan suksesnya program vaksinasi di Papua Barat harus dimulai dari semua pimpinan baik dari tingkat provinsi hingga RT RW. Oleh karena itu, pemerintah harus mendatangi warga guna melayani program vaksinasi. Manokwari, warga Sanggeng, ya mungkin sebelumnya vaksin hanya dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas. Mungkin dalam berbagai kesibukan sehari-harian tidak sempat untuk ke sana. Tapi sekarang kita lakukan vaksin dari titik ke titik, ya. Kemarin sebelumnya Pak Kapolda sudah lakukan, ya. Kemudian juga dari Pangdam juga hari ini juga ada lakukan juga di Bosi. Nanti Pak Kajati dan tepatnya hari Adi Aksa. Kita hari Selasa kemarin kita lakukan di Vanindi, ya. Kita dapat 572 orang. Kemudian hari Kamis kemarin kita lakukan di Arawi, dapat 327 orang. Hari ini kita lakukan di Sanggeng bersama dengan kabupaten, kita lakukan vaksin hari ini di sini. Selain itu, di tengah pemberlakuan PPKM skala mikro dengan status darurat, masyarakat juga harus bekerja dan berdoa. Vaksinasi yang berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 14.00 ini, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna menekan laju penyebaran COVID-19 di Papua Barat, Polda Papua Barat bersama Kodam 18 Kasuari menggelar apel gabungan dalam rangka pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Penghormatan Apel gabungan Polda Papua Barat dan Kodam 18 Kasuari yang berlangsung Sabtu 10 Juli 2021 di lapangan Borarsi Manokwari dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang turut didampingi Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Inyoman Santiasa, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Dalam amanatnya, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan bahwa PPKM skala mikro sudah mulai berlaku sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 di seluruh wilayah Papua Barat. Hasil rapat melalui Vikon bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan sejumlah menteri, PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali ada sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari akan ditetapkan sebagai PPKM darurat.
PPKM skala mikro yang kita mulai dari Dasawisma, RT, RW, kampung, kelurahan, distrik, kabupaten, kota, dan juga di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, mari kita sudah tetapkan dan sudah berlaku ya pada tanggal 5 Juli sampai dengan 19 Juli 2021 di seluruh Papua Barat. Kemudian kemarin juga lewat Pikon, Menko Perekonomian memberikan arahan, tapi juga Mendagri, Menteri Agama, dan juga Menteri Kesehatan. Dengan demikian, PPKM ya, di luar Jawa dan Bali ada beberapa provinsi termasuk Papua Barat, tapi juga beberapa kabupaten kota di luar Jawa dan Bali termasuk Manokwari dan Kota Sorong. Sementara itu, Kapolda Papua Barat dalam penyampaiannya mengatakan direncanakan Senin 12 Juli 2021, Kemendagri kembali mengeluarkan surat instruksi. Khusus di Papua Barat ada 2 wilayah yang sudah masuk PPKM darurat, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Rekan-rekan seluruhnya yang ada di depan saya, aparat TNI dan Polri merupakan kekuatan kita di dalam rangka untuk melaksanakan pengetatan pelaksanaan PPKM, penerapan PPKM skala mikro. Itu sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 17 tanggal 5 Juli 2021 yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, di mana wilayah kita di Papua Barat itu ada 5 wilayah yang diketatkan PPKM-nya. Pemberlakuan kegiatan masyarakat skala mikronya, yaitu Kota Sorong, Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Ondama, Teluk Bintuni dengan Fakfak. Itu yang diketatkan. Sekalipun sebenarnya kita ada 9 wilayah di Papua Barat, kabupaten dan kota yang memang posisinya sudah zona merah. Usai memimpin apel gabungan dalam rangka pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro, selanjutnya anggota TNI Polri melaksanakan penyemprotan disinfektan di sejumlah ruas jalan dalam kota Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemerintah Kota Sorong bersama TNI Polri menggelar apel siaga penegakan pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM. Apel siaga penegakan disiplin pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Sorong diikuti oleh unsur pemerintah Kota Sorong, personil TNI Polri yang akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penegakan kedisiplinan PPKM Mikro. Apel gelar pasukan petugas penegakan PPKM dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau dengan melibatkan ratusan personil TNI Polri, Kejaksaan Negeri Sorong, Satpol PP, dan BPBD, serta tim Satgas COVID-19. Wali Kota Sorong mengatakan apel siaga penegakan kedisiplinan PPKM merupakan aturan pemerintah pusat kepada 34 gubernur di seluruh Indonesia, kemudian diikuti oleh Bupati Wali Kota untuk menerapkan PPKM dalam rangka menekan lajunya angka COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Tim yang turun ke lokasi-lokasi sudah ditentukan untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan. Intinya itu. Jadi kami yang turun termasuk saya bahwa pimpinan. Rekan-rekan hukum kita juga harus hadir. Supaya kita sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat. Sebentar jam 7 sampai selesai. Pelepasan tim penegakan pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM mulai Jumat 9 Juli 2021 akan dilepas oleh Wali Kota bertempat di Mapolresta Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 78 personel gabungan TNI Polri bersama Forkopimda Kota Sorong melakukan sidak pemberlakuan pembatasan masyarakat di hari pertama PPKM. Pengawasan hari pertama pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM di Kota Sorong dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau bersama Forkopimda pada Jumat malam 9 Juli 2021. Usai gelar apel pasukan pelepasan petugas PPKM, Wali Kota bersama Forkopimda melakukan sidak ke sejumlah pertokoan dan mal di Kota Sorong. Namun saat rombongan tiba di salah satu mal sudah tidak ada aktivitas sekitar pukul 8 malam sesuai surat edaran PPKM. Wali Kota bersama Forkopimda kemudian melanjutkan sidak ke warung-warung yang terletak di kawasan Tembok Berlin. Wali Kota sempat menegur sejumlah pemilik warung yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, selain itu juga tidak menjaga jarak. Ya, selamat malam semua. Jarak. Mbak, yang punya warung mana? Namanya upacara pelepasan tim untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat ramai. Saya atas nama Muspida menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada warga Sorong, sangat luar biasa, cerdas, pintar dan mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya beberapa mal yang besar kami sudah datang, sebelum jam 8 mereka sudah tutup. Itu sangat luar biasa dan sepi. Dan saya datang ke tempat-tempat seperti ini kelihatan sepi. Kalau 1-2 orang makan, saya pikir tidak apa-apa. Yang penting mereka jaga jarak. Sementara itu, Wakapolres Sorong Kota Kompol Eko Yusmiarto menjelaskan, untuk pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan tempat usaha di Kota Sorong sudah berjalan dengan tertib. Kegiatan operasi ini akan dilakukan tiap malam bersama tim justisi. Selain itu, kata Eko, apabila ada pelaku usaha yang melanggar aturan, ada sanksi yang diberikan seperti teguran maupun peringatan. Kegiatan malam hari ini semuanya turun ya, dari pihak pemerintahan, dari Satpol PP turun ada, dari Kejaksaan ada, dari Polri, dari Polres ada, dari Kodim juga, dari Marinir juga turun. Ya. Untuk malam ini kita turunkan sekitar 78 personil gabungan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kegiatan pembatasan kegiatan sosial, kegiatan masyarakat maupun tempat-tempat usaha. Tadi kita sama-sama laksanakan dan sudah kita lihat bersama-sama tertib di Kota Sorong dengan harapan seperti itu. Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi, Pemkot Sorong masuk dalam daftar 15 wilayah yang masuk dalam PPKM darurat. Pihak TNI menyiagakan personil gabungan terdiri dari Kodim, Batalion, Sipur, dan Pasmar 3 akan disiagakan 1.000 personil. 50 orang, kemudian eskalasi jelas nanti kita siapkan. Yang standby force kita siapkan 300 di Kodim. Kemudian untuk personil yang lain dari Batalion jelas itu kurang lebih ada 1.000 orang yang sudah standby. Dari Yon Sipur ada 300, belum dari yang Marinir, Pasmar, kita siap untuk membackup dari kegiatan ini. Nah ini dalam skala ini peningkatan jelas ada peningkatan dari kegiatan yang kita lakukan. Apalagi ada info nanti kita akan dilaksanakan PPKM darurat, tapi kita tinggal nunggu dari keputusan Mendagri. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hidup segan, mati tak mau. Inilah gambaran pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat di tengah pandemi COVID-19. Berikut liputannya untuk Anda. Raja Ampat sudah tidak asing lagi bagi para pelancong yang suka akan dunia bahari. Sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, para wisatawan mancanegara dan lokal masih memilih Raja Ampat sebagai lokasi wisata yang favorit. Karena Raja Ampat memiliki luas pantai dan gugusan pulau-pulau kecil yang indah. Namun, semuanya berubah sekejap ketika pada pertengahan bulan Maret 2020, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui instruksi gubernur menetapkan Papua Barat sebagai daerah tanggap darurat bencana non-alam, di mana pada saat itu ada warga Kota Sorong dan Manokwari serta beberapa daerah lainnya di Papua Barat mulai terpapar virus COVID-19. Hal inilah yang membuat kondisi pariwisata di Raja Ampat mulai menurun, seperti yang dialami oleh salah satu hotel yang berada di pesisir pantai Raja Ampat. Hari, pengelola sebuah hotel mengatakan tepat bulan November atau beberapa bulan setelah adanya instruksi pemerintah, pihaknya langsung merumahkan karyawan selama 10 bulan lamanya.
akibat membengkaknya biaya operasional. Kita sempat lockdown selama kurang lebih 10 bulan. Tutup Pak. Ya, tutup. Nah, nanti setelah Satgas menyatakan bahwa Waisai itu sudah status hijau, maka kita beroperasi kembali. Semua stakeholder taruh perhatian tentang pariwisata kita khususnya Raja Ampat. Baik pemerintah, asosiasi pelaku pariwisata, semua sudah berembuk. Tapi memang kondisi yang membuat kita belum bisa untuk melangkah lebih jauh. Kondisi COVID maksudnya ini. Ya, karena kita kan sangat tergantung dengan wisatawan dari luar Raja Ampat. Hari menjelaskan saat ini hotel yang dikelolanya sangat sepi pengunjung. Walau demikian, dirinya tetap bersyukur karena dari hasil tersebut, dia masih bisa membayar para karyawannya serta biaya operasional lainnya. Tentunya kita semua berharap agar pandemik segera berakhir, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara rutin dan perekonomian di segala bidang dapat kembali normal. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Berikut ini perkembangan COVID-19 di Papua Barat per tanggal 9 Juli 2021 dengan jumlah persentase tingkat kesembuhan 7,0% dan kasus positif COVID meningkat sebanyak 23,5%. Sesuai dengan data yang disampaikan melalui website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat per tanggal 9 Juli 2021, perkembangan COVID-19 yang sembuh sebanyak 32 orang dari Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama 14 orang, Kota Sorong 56 orang. Total sembuh di Papua Barat sebanyak 9.819 orang dengan persentase sebanyak 75,0%. Sedangkan dari hasil pemeriksaan laboratorium terdapat penambahan 213 orang kasus positif COVID-19 yang berasal dari Kabupaten Manokwari 69 orang, Fakfak 40 orang, Kaimana 33 orang, Kota Sorong 30 orang, Manokwari Selatan 19 orang, Raja Ampat 14 orang, Sorong Selatan 6 orang, Maibrat 1 orang, Teluk Wondama 1 orang. Total kasus positif COVID-19 di Papua Barat bertambah menjadi 13.087 orang dengan persentase 23,5%. Berikut jumlah tingkat kesembuhan di kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Kota Sorong 3.637 orang dengan persentase 71,0%. Kabupaten Manokwari 3.405 orang dengan persentase 93,3%. Teluk Bintuni 850 orang dengan persentase 63,9%. Sorong 597 orang dengan persentase 95,2%. Teluk Wondama 331 orang dengan persentase 57,0%. Raja Ampat 336 orang dengan persentase 69,9%. Fakfak 206 orang dengan persentase 36,6%. Sorong Selatan 174 orang dengan persentase 76,7%. Kaimana 146 orang dengan persentase 50,5%. Manokwari Selatan 91 orang dengan persentase 62,3%. Tambrau 14 orang dengan persentase 70,0%. Maibrat 9 orang dengan persentase 69,2%. Dengan Pegunungan Arfak 3 orang dengan persentase 100%. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pembangunan pelabuhan feri Tanjung Udang Fakfak yang mangkrak kurang lebih 20 tahun akan difungsikan kembali setelah ada kesepakatan bersama pemerintah dan pemilik hak ulayat. Hal tersebut dijelaskan Bupati Fakfak Untung Tamsil ketika meninjau dari dekat lokasi pembangunan pelabuhan feri Tanjung Udang Kampung Porum
Distrik Fak-Fak Barat, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kepada awak media, Bupati mengatakan pembebasan lokasi pelabuhan feri dari pemilik hak ulayat kepada pemerintah akan diupayakan hingga tuntas, sehingga perekonomian warga dapat meningkat saat pelabuhan tersebut sudah beroperasi. Forum, di mana sebelumnya kiat ya, sudah sekian tahun ini, belasan tahun, ya 20 tahun kurang lebih. Ini menjadi program pemerintah untuk bagaimana mempercepat pembangunan di Kabupaten Fak-Fak, sehingga ada program yang terintegrasi yaitu pembangunan dermaga, kapal feri atau ASDP. Dan tentunya ini harus saat ini kami pemerintah harus bersama-sama dengan keluarga khususnya dan masyarakat di Kampung Forum untuk kita membicarakan kembali sehingga bisa kita mencari solusi dari jalan keluar agar pelabuhan ini bisa dimanfaatkan kembali. Bupati juga menegaskan bahwa hak-hak masyarakat harus diselesaikan, mengingat sebagian besar pembangunan bergerak ke arah Fak-Fak Barat. Oleh karena itu, warga di sekitar harus proaktif dan meminta agar warga bersama pemerintah dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah hak ulayat sesuai aturan yang berlaku. Ya harus diselesaikan permasalahannya karena sudah terlalu lama. Masyarakat di sini pasti mendukung. Kalau mereka tidak mendukung tidak mungkin dibangun. Pasti mereka mendukung, tetapi harus ada hak-hak yang perlu diselesaikan. Hak komunal masyarakat adat harus diselesaikan. Nah, pemerintah saat ini kami siap untuk nanti duduk sama-sama apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi permintaan mereka ya harus kita tindak lanjuti. Saat meninjau pelabuhan feri Tanjung Udang, Bupati didampingi oleh OPD terkait, Kepala Distrik Fak-Fak Barat dan Kapolsek Fak-Fak Barat. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy mengingatkan kepada para pejabatnya yang menerima kendaraan dinas agar digunakan di tempat tugas guna pelayanan kepada masyarakat. Penegasan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy tersebut disampaikan saat menyerahkan mobil dinas kepada para pejabat organisasi perangkat daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. Bupati menilai selama dirinya memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak hingga memasuki periode kedua, banyak pejabat yang hanya menggunakan kendaraan dinas di Manokwari tanpa melaksanakan tugas di tempat. Pasalnya, dari ratusan kendaraan dinas milik Pemda Pegunungan Arfak, Bupati melihat hanya sebagian kecil mobil dinas yang ada di tempat tugas, sementara sebagian besar hanya berputar di kota Manokwari. Karena begitu kendaraan banyak kita berikan, tapi Pega punya tinggi, tidak ada kendaraan dinas yang beroperasi di Pega. Tinggal melayani ya, masyarakat, menjalankan roda pemerintahan dan juga pembangunan di Pega. Mobil semua ada di Manokwari. Ini saya merasa kasihan sekali terhadap kita di daerah. Sebenarnya kalau ditunjang dengan fasilitas kendaraan seperti ini, semua itu tinggal di tempat tugas. Bukan kita beli mobil, pengadaan mobil, kita jalan berputar di Manokwari. Selain kurangnya kesadaran para pejabat untuk melaksanakan tugas di tempat, Bupati juga menyoroti adanya ulah segelintir para supir kendaraan dinas yang mengendarai mobil saat dipengaruhi minuman keras. Hal ini dapat berakibat fatal seperti supir hilang kendali sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Baik para pejabat yang sama-sama dengan saya, kita jadi supir sendiri, kita hati-hati. Ya, kita pakai hikmat dan kita ya tinggalkan diri dari miras supaya kita fokus untuk kita kendarai mobil yang kita sendiri. Dan kalau kuasai alkohol itu pasti ya. Mobil dinas yang diserahkan oleh PT Sinar Suri Manokwari sebagai dealer resmi Toyota berjumlah 15 unit Hilux. Sementara kendaraan roda 2 jenis KLX berjumlah 39 unit. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala kampung serentak di Kabupaten Manokwari telah rampung dan tinggal menunggu waktu pelantikan yang direncanakan pada bulan Agustus 2021 mendatang. Berikut informasinya untuk Anda. 24 Juni 2021 lalu, pemilihan kepala kampung dilakukan secara serentak di 94 kampung dan 1 kampung dilakukan pada 30 Juni 2021. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Jumat siang di ruang kerjanya menjelaskan
proses pemilihan kepala kampung telah dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan. Namun, satu kampung dari 94 kampung yang melakukan pilkam serentak di 24 Juni, 2 calon memperoleh hasil suara yang sama, sehingga dilakukan pemilihan ulang pada 30 Juni bersamaan dengan Kampung Bremi, Distrik Manokwari Utara. Namun di pelaksanaan tanggal 24 itu 94 kampung, ada satu kampung yang hasilnya imbang daripada pemenang. Jadi ada dua pemenang yang pemenang pertama yang nilainya sama, yaitu Kampung Meyes. Nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu jumlah suaranya sama, yaitu 71-71. Akhirnya kita panitia kabupaten mengambil keputusan untuk diadakan pemilihan ulang atau putaran kedua, dan pelaksanaannya dilaksanakan sama-sama dengan pelaksanaan pilkam yang ditunda Kampung Bremi, yaitu tanggal 30 kemarin. Dan puji Tuhan sudah dilaksanakan dan berjalan aman. Lebih lanjut disampaikan, saat ini panitia kabupaten sedang melakukan pengukuran baju bagi para kepala kampung yang akan dilantik, yang mana pelantikan akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang dengan pembagian 4 lokasi pelantikan. Ini kita sudah masuk tahapan pengukuran pakaian sambil proses SK. Ya, pengukuran pakaian kita sudah jalan di 7 distrik, sudah dilaksanakan sambil kita proses SK jabatan. Gitu. Rencananya bulan Agustus. Itu di tahapannya itu pelantikannya bulan Agustus. Juga memang kita rencananya dibikin 4 kali pelantikan, 4 lokasi, 4 titik. Rencananya Masni sama Pravi gabung jadi satu, Warmare sendiri, terus Manokwari Utara sendiri, Manokwari Timur, Barat dan Selatan gabung. Pelantikan kepala kampung yang berlangsung di bulan Agustus mendatang, jelas Jeffrey, akan dilakukan langsung oleh Bupati Manokwari. Untuk itu, terciptanya keamanan di saat pemilihan yang terjaga dengan baik, diharapkan dapat terjaga hingga pelantikan nanti. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh pihak keamanan dan juga masyarakat yang telah ikut menciptakan situasi keamanan di saat proses pemilihan kepala kampung secara serentak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Renold Latuaru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.